Nah, jadi setelah kita mencari grafiknya, kemudian menentukan titik potong antara garis dengan garis, maka selanjutnya adalah kita menentukan titik koordinatnya dari soal yang sudah diberikan. Ini dia soalnya. Kemudian, kemarin kan kita sudah melewati proses mencari titik X dan Y untuk mencari grafiknya. Nah, silahkan dibuka lagi catatannya. Ini yang sudah kita cari di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian grafik yang sudah kita gambarkan itu seperti ini kira-kira. Nah, ini ada titik A, ini ada titik B, C, D, dan E. Jadi, titik ini adalah titik perpotongan di antara dua garis yang melewati DP atau daerah penyelesaian yang putih ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian disuruh buat grafik, maka kalian harus mencari titik potong di antara DP-nya. Berarti kan ini ada 5. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, yang daerah arsir ini adalah yang sudah tadi kita cari. Jadi, selanjutnya adalah kita mencari titik koordinat dari A, B, C, dan D. Nah, bagaimana cara mencari titik koordinat? Nah, untuk mencari titik koordinatnya supaya nanti bisa diketahui nilai optimumnya, maka pertama adalah kita mencari titik A. Boleh mencari titik E dulu atau D dulu, terserah mau yang mana. Nah, untuk kali ini kita berurutan aja, cari titik A. Misalnya kalian titik A-nya dari sini juga nggak masalah, itu terserah kalian. Yang penting hasilnya sama. Nah, misalnya kita mencari titik A yang ini. Berarti kita lihat titik A yang ini memotong garis mana dengan mana. Nah, kita lihat garis yang tegak lurus ini. Berarti garis di nomor 4. Nah, ini yang dilingkarin ini adalah garis nomor atau garis soal tadi. Nih, garis soal yang ini nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Nah, garis ini yang bulat ini berarti soal nomor 4. Yang satu soal nomor 1, yang 2 adalah soal nomor 2, yang 3 adalah soal nomor 3. Nah, yang A ini melewati garis nomor 4. 4 dengan mana? Nah, ternyata garisnya melewati nomor 4 dengan yang tegak lurus ini. Yang nomor 3. Berarti kita cari yang A melewati garis fungsi nomor 3 dan nomor 4. Sehingga, nah kita perhatikan, karena dia melewati fungsi nomor 3 dan 4, maka kita balik ke jawaban yang sebelumnya. Kita lihat nih, fungsi nomor 3. Y-nya sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal, sudah ada sama dengannya, berarti nanti variabelnya nggak perlu dicari lagi. Nah, ini nomor 3, Y-nya sudah diketahui, maka Y sama dengan 1. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4 kita lihat, X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Maka X-nya sudah diketahui. Namun di sini X-nya ada 2. Nah, karena ada 2, jadi kita lihat garisnya. Garis yang A ini melewati angka berapa? Apakah angka 1 atau angka 3? Oh, ternyata yang A ini melewati angka 1. Maka kita tulis titik koordinat X-nya sama dengan 1. 1 dapat dari sini. Kemudian titik koordinat Y-nya sama dengan 1. Y1 itu didapatkan dari sini. Nih, yang nomor 3 ini. Dari Y sama dengan 1. Maka, titik koordinat itu sama dengan X, Y. Maka langsung aja kita tulis. X-nya tadi 1, maka tulis 1. Y-nya tadi 1, maka tulis 1. Kemudian, ini yang A. Yang C melewati garis. Nih, yang B ya, maksudnya yang B. Yang B ini kita lihat, dia melewati garis nomor 4, yang ini nomor 4, lurus, sama nomor 2. Nah, sekarang kita lihat fungsi nomor 2 dan 4. Nomor 2, apakah sudah ada X sama dengan atau Y sama dengannya? Seperti nomor 3 dan 4? Oh, ternyata belum. Maka dari itu nanti kita cari yang belum diketahui. Sekarang nomor 4. Nah, ternyata nomor 4 sudah diketahui X sama dengannya, yaitu 1 dan 3. Balik lagi ke grafik, kita lihat yang B melewati 1 apa 3? Oh, ternyata dia melewati 1.
Maka dari itu, X-nya kita pilih yang 1. Maka dari itu, X-nya sama dengan 1. Sehingga kita akan mencari Y. Karena X sudah diketahui, maka cari Y. Caranya adalah dengan cara substitusi. Karena tadi fungsinya nomor 2 dan nomor 4, karena tadi yang B ini berada di garis 2 dan 4, maka kita masukkan fungsi yang nomor 2 ini. 2X negatif Y lebih dari sama dengan 0. Maka dari itu, X-nya kita masukkan ke fungsi ini. Berarti kita tulis 2 dikali X-nya ini sama dengan 1, maka 2 dikali 1 dikurang Y sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang Y sama dengan 0. Nah, kemudian ini negatif Y, kita tulis negatif Y sama dengan 0. 2-nya pindah ruas menjadi negatif dikurang 2. Setelah itu, negatif Y sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Nah, karena ini Y-nya masih negatif, berarti ini kita harus ubah menjadi positif dulu. Nah, supaya berubah jadi positif, maka kita kali dengan negatif 1. Nah, negatif Y dikali negatif 1 sama dengan Y. Langsung aja kalau negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah, berarti Y sama dengan 2. Oleh sebab itu, kita tulis titik koordinat X, Y sama dengan X-nya tadi berapa? Oh, ternyata X-nya sama dengan 1. Yang ini ya, berarti kita tulis 1, Y yang tadi kita cari adalah 2. Berarti ini dia. Nah, ini dia grafik yang B. Sekarang kita cari lagi grafik yang C. Nah, yang C ini melewati garis miring ini dengan yang miring kiri. Berarti garis nomor 1 dan 2. Kita lihat, nomor 1 belum ada X sama dengannya, atau Y sama dengannya juga belum ada. Nomor 2 juga begitu, belum ada X sama Y. Maka dari itu, kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pertama kita eliminasi dulu. Nah, metode eliminasi berarti kita harus menghilangkan variabel X atau Y-nya dulu. Misalnya saya akan menghilangkan variabel X. Maka dari itu, di sebelah sini saya akan mengalihkan dengan dikali dengan 1 di sebelah sini, supaya kalau 6 dikali 1 kan 6. Nah, supaya 2 hasilnya nanti 6, berarti 2 kali berapa hasilnya 6, berarti dikalikan sama 3. Berarti nanti semua angka yang di sini itu dikali 3, yang di bawah berarti yang di sini itu nanti dikali 1. Nah, setelah ini kita kalikan, berarti 6X dikali 1 sama dengan 6X. Kalau misalnya dikali 1, langsung aja kita tulis. Karena semua perkalian 1 akan menghasilkan angka yang sama. Nah, setelah itu kita cari yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, kalikan 3 semua. 2X dikali 3 sama dengan 6X dikurang Y dikali 3 sama dengan, berarti ini aja sama dengan 1 dikali 3, berarti 3Y, negatif 3Y sama dengan 0 dikali 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti langsung aja. Nah, di sini kita harus membuat garis. Nah, seperti ini. Nah, sekarang berapa? Di sini kita tentukan apakah ditambah apa dikurang supaya hasilnya X nanti 0. Ternyata dikurang. Kalau begitu, kita kasih tanda kurang di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita kurangkan, 6 dikurang 6 sama dengan 0, tidak perlu tulis. Kemudian 5 ini dikurang negatif 3. 5 dikurang negatif 3 itu sama dengan 5 ditambah 3, berarti 8Y
sama dengan 30 dikurang 0 sama dengan 30. Kemudian kita cari lagi untuk menentukan Y, berarti Y sama dengan 30. 8-nya ini pindah ke kanan menjadi 30 karena ini perkalian, berarti 30 dibagi 8. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan atau dikecilkan lagi angkanya, dibagi 2. Karena 30 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2. Kalau misalnya dibagi 3, 30 bisa dibagi 3, tapi 8 tidak bisa dibagi 3. Oleh karena itu, kita dibagi 2. Nah, berarti Y sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15 per 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, 15 per 4 ini tidak bisa dikecilkan kembali karena 15 bisa dibagi 3, tapi 4 tidak bisa dibagi 3. Oleh sebab itu, sampai di sini aja. Nah, setelah sudah seperti ini kan baru Y nih, berarti masih ada X. Oleh karena itu, kita cari X-nya lagi. Nah, untuk mencari X, berarti kita pakai metode substitusi. Nah, metode substitusi itu nanti memasukkan Y ini ke nilai fungsi salah satu ini. Kita pakai fungsi yang paling kecil angkanya, yaitu 2X negatif Y sama dengan 0. Kita pakai yang ini. Berarti kita tulis seperti ini. Kemudian, kita masukkan tadi Y-nya. Ini kita tulis Y sama dengan 15 per 4. Nah, berarti kita masukkan angka Y-nya ke dalam fungsi ini. Berarti 2X dikurang 15 per 4 sama dengan 0. Nah, berarti 2X sama dengan 0. Ini 15 per 4 tidak punya variabel, maka dia pindah ke kanan karena dia sejenis dengan 0. Oleh sebab itu, tanda negatif ketika dia pindah ke kanan menjadi positif. Positif 15 per 4. 2X sama dengan 0 ditambah 15 per 4 sama dengan 15 per 4. Berarti X sama dengan 15 per 4 dibagi 2. Berarti X sama dengan, nah kalau pembagian seperti ini namanya pembagian pecahan, ini kan pecahan nih. Kalau per ini pecahan, berarti angka setelah pembagian itu nanti dibalik. Karena 2 itu sama dengan 2 per 1, berarti nanti dibalik jadi 1 per 2. Karena ini pembagian pecahan, maka dia menjadi dikali. Berarti 15 per 4 dikali 2, ini dibalik menjadi 1 per 2. Berarti X sama dengan, tinggal kita kalikan. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 15 kali 1 sama dengan 15. Kemudian yang bawah 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, setelah ini apakah bisa dikecilkan atau disederhanakan? Kalau 15 dibagi 2 nggak bisa. 8 bisa dibagi 2. Kalau 15 dibagi 3 nggak bisa, tapi 8 tidak bisa dibagi 3. Oleh sebab itu, maka sampai di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti X sama Y tadi udah diketahui kan? Ini Y-nya, yang ini X-nya. Oleh sebab itu, kita tulis titik koordinat itu sama dengan dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung lagi, X-nya kita tulis 15 per 8. Kemudian, Y-nya kita tulis 15 per 4. Nah, seperti ini. Jadi untuk menentukan X, Y. Nah, selanjutnya, ini yang C. Selanjutnya, yang D dengan E, silahkan kalian kerjakan, coba dikerjakan gimana cara cari D sama E. Kalau cari D sama E, berarti ini kan D, ini melewati garis nomor 1 dan garis nomor 4. Nah, berarti nanti kalian lihat di sini, 1 dengan 4. Apakah sudah ada X sama Y-nya? Kemudian yang E, ini ada garis nomor 3 dan 4. Ini dia melewati garis yang lurus ini, nomor 3 dan nomor 4. Berarti lihat lagi di sini.
3 dan 4 ini sudah ada X, Y, atau Y-nya apa belum? Nah, nanti cari. Caranya kurang lebih sama seperti ini. Dari A, B, C, dan kalian cari tinggal D ini sama E.